Baik, hello everyone, good morning. Today, uh, sekarang ini pukul 1.25 pagi. Selamat pagi teman-teman. So, di sini gua akan walk through sedikit tentang load testing kita, performance testing atau apa namanya, stress testing ya. Dari middleware kita pstatus sebagai uji cobanya. Eh, oke, kemarin gue udah submit juga kan ke GitHub PR-nya kayak apa. Jadi ini harapannya sih PR ini bakal menjadi yang pertama kita load testing kan ke pstatus ya, karena ini pstatus lebih dulu yang kita akan uji cobakan. Ya, di PR ini kita akan sebelum load testing ini dilakukan ya, nanti kita coba load testing, tapi sebelum itu sini saya akan menjelaskan beberapa. Jadi ada dua HPA yang perlu kita set. Yang pertama HPA di P1-nya itu sendiri di middleware kita. Dan di sini HPA-nya di sini bisa kita lihat ya, di HPA ini HPA kita set minimum replikanya 2 dan maksimum replikanya ini boleh bebas sih, tapi dalam uji coba ini saya setnya 10 gitu. Saya setnya 10. Nah, dua ini kalau kata Mas Yogi, yang satu buat file overpin gitu. Oh ya udah, berarti kita um, initialnya ya dua port lah gitu, dua replika. Nah, untuk selanjutnya kita nge-thresholdnya berdasarkan dua resource. Itu yang pertama dari CPU, yang kedua dari memori. Nah, dari CPU kita set 50% thresholdnya. Kenapa 50%? Kenapa nggak 80? Kan 50 kecepatan gitu kan, munculin portnya. Nah, karena port P1 ini sifatnya initial delay-nya ini lebih lama daripada middleware yang lain. So, kalau kita lihat di deployment sini, deployment ya P1, ini ada initial delay seconds di readiness probe-nya, kita set 40 detik. Kenapa kita set 40 detik? Karena waktu itu kita udah pernah coba mengikuti middleware lain, ternyata di Circle CI ketika orang dev apa ya, deploy si P1 ini ke EKS ya, waktu itu health checknya gagal karena ternyata Circle CI menganggapnya apa namanya, ya dia nggak running gitu loh, jadi health checknya gagal. Padahal eh memang P1 ini initial delay-nya lama gitu. Jadi Circle CI kayak eh, kan dia ngeloop 5 kali tuh, 5 kali health check, nungguin aja. Padahal emang lama kan. Pas udah ke 5 kali dianggap gagal gitu sama Circle CI-nya, makanya kita tambahin jadi 40. Dan ternyata pas kita cek itu secara manual ya, kita cek deployment secara manual P1 ini ke Kubernetes, itu runningnya itu 3/3-nya, readiness-nya itu baru jalan, portnya itu baru jalan ketika sudah 90 detik initial delay-nya. Maksudnya ya totalnya lah, total portnya itu running itu 90 detik kayak gitu. Nah, ya kita akalin aja gitu, gimana cara supaya 90 detik ya ini readiness probe-nya 40. Jadi ya gitulah, kita jadi bisa lebih aman di Circle CI gitu aja sih. So, makanya tadi HPAP status kita set seminimal mungkin gitu. Sehingga nantinya ya potnya ini nggak bakal mati duluan gitu kan. Pas di load test kan, di load test kalau kita setnya 80 nanti mati duluan gitu kan, yang pot yang baru belum running tapi yang lama udah kena utilization 100% gitu. Nah, makanya kita seminimal mungkin. Jadi kita sebisa mungkin pot yang baru-baru ini nih, yang nanti hasil dari ini bakalan kayak apa ya, dia ready duluan setelah 90 detik kan lama ya.
dan port yang lama pun masih bisa ngehandle traffic yang banyak itu gitu. So kita set 50% gitu ya. Ini kira-kira. Jadi nanti kita bisa ya mungkin bisa 60 atau berapa. Kita bisa inilah berdasarkan tes-tes ini ntar kita lakukan. Kalau memori ini karena memori deploymentnya ya, memori deployment dari ininya mana ya? Memori limitnya ini kan desainnya 1000. Ya artinya ya udahlah kita set setengahnya gitu. Kalau tadi kan setengahnya itu 50% dari berapa sih tadi CPU-nya? Gue juga lupa sih CPU-nya berapa. Intinya 50% lah. Tapi kalau memori ya 50%-nya juga yaitu 500 MB dari yang kita request nih. Ini limit deng, salah. Mana ya? Requestnya dia di kalau nggak salah sini ya. Oh, sorry sorry. Ini belum di request ya. Jadi defaultnya dari GKE-nya nanti. Kalau nggak salah 1000 sama 1000 deh. Ya, itu deh. Kayak gitulah. Oke, kita langsung aja ya. Ini udah fix terus. Oh ya, ini tadi ya. Nginx Ingress ya. Nginx Ingress juga perlu karena kan kita ngetes, kita nembak lewat eh ini kan, lewat hostnya dari Ingress kan. Hostnya itu ini nih, hostnya prod main OI internal ini kan lewat Ingress ya, ke pay status/ping ini kan hasil jadinya dari Ingress gitu. So kita bakal lewatin Ingress, so that's why we have also need to increase or scaling the Ingress Nginx as well kan. So ya kita harus set ini juga sebagai HPA juga. So oke. Ini ya tadi sih settingannya kalau nggak salah berapa ya, 80% untuk CPU dan juga 1800 MB untuk memori gitu. Itu masih yang memori masih ngawang-ngawang sih, tapi yang CPU itu udah idealnya segitu sih, 80%. Oke. Oke, kita langsung coba aja ya. Dan untuk locus ini tools untuk melakukan stress testnya. Uh, untuk ini ya, yang bagi yang belum tahu, so terima kasih untuk Gelar juga karena udah menemukan versi yang lebih bagus ya untuk kita uji cobakan, yaitu versi wait a minute here, mana ya versi ini dia versi 1.5.3 153. Ini adalah versi yang bisa apa ya, bisa klasterisasi dengan baik. Intinya eh ketika kita nambahin secara dynamic gitu workernya, misalnya tadinya cuma 2, di tengah perjalanan kita tambah 5, itu udah ke klasterisasi secara otomatis, nanti bisa ketambah gitu workernya di GUI-nya gitu, udah langsung terattach gitu ya ke sebagai cluster gitu, mereka sebagai cluster. Dan juga yang paling penting adalah bisa di stop gitu. Dan jadi sebelumnya itu kita udah coba misalnya 5 worker, kita jalankan tesnya dan kita stop, ternyata nggak bisa gitu. Nah itu problem dari locus yang version yang kita pakai waktu itu, version yang master yang paling baru ya, dan juga version yang lawas juga. Gua agak lupa sih itu dari dokumentasi GKE. Pokoknya itu nggak bisa lah. Nah Gelar nih udah nemuin version yang bisa untuk ngestop stress test kita gitu. So jadi nggak jalan terus gitu loh. Jadi chartnya bisa berhenti dan usernya jadi nol, dan juga statusnya jadi stopped, nggak stopping doang gitu. So ini locus 153. So thank you Gelar udah uh, bisa menemukan celah ini ya. Terima kasih. Oh ya, kita set replika jadi 15 ya, atau
Oke, oke, kita tambah 20 lah ya, kita iseng aja. Kita set replika worker jadi 20, so kita bakal punya 20 workers on our load task. So we're gonna check the pods over our what is it? The locus worker here. We can count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. Okay. Here it is. We have 20 of the pod workers of the locus. So over the GUI, we can see that the workers is also have 20 workers, and the status, the current status is stopped. So we can basically, okay, yep, it's still 20 and stopped. So yeah, so as we can see that we have page status here. There are two parts over here. There are two parts of page status. If we can see each of the page status part here, we have 166 tag ya. Jadi kita punya tag yang 166 untuk dua-duanya ya, dua port ini atau deployment ini. Nanti di tengah perjalanan ini skenario-nya. Ketika kita nanti jalankan locusnya dan nembak ke page status, di tengah perjalanan nih kita bakal deploy dengan tag yang berbeda. So jadi nanti gue ganti jadi 167 kayak gini ya. Dan gue deploy gitu ya. Gue apply manifestnya. Jadinya kita bakal lihat gimana sih behaviornya gitu kan. Oke, oke. Dan untuk informasi juga, sebagai informasi, for information guys, so kita kan udah punya replika and rollout strategi ini. Menurut gue udah bagus banget. Siapapun yang udah ngeset ini, Stephen ya kalau nggak salah, siapapun udah ngeset ini bagus banget, karena rolling update ini sangat bagus ya. Kita pakai tipe yang rolling update ya, rollout strateginya ini bagus karena dia bakal gracefully menggantikan atau mengupdate tipe dari tag deployment kita gitu setelah kita nge-apply manifest yang tag dengan manifest yang baru gitu kan. So ini bakal bagus banget untuk rollingnya gitu. Jadi nggak semuanya langsung diganti dan di stop semua portnya. Jadi kita ganti jadi 167 ke 166 misalnya. Kayak gitu enggak. Tapi secara gracefully one by one dia bakal ngeganti gitu. So itu bakal aman banget kalau kita lihat di apa ya, dokumentasinya mungkin ya. Jadi ada namanya rolling update strategy. Ini kalau kita lihat ini bagus banget karena without no downtime ya, kalau kita baca di sini nih, the rolling update strategy is gradual process that allows you to update your Kubernetes system with only mirror evac on performance and no downtime. So basically this is the diagram and this is the process of the rolling update strategy. So thank you, mungkin siapapun yang ngeset ini, Stephen mungkin ya. Ini bagus banget strateginya. Jadi bakalan pertama dia select all pod, salah satu all pod, dan all pod ini bakal deactivate, dan juga bersamaan dengan itu bakal di create pod yang baru dan activate update baru dengan tag yang baru gitu. So kita rolling terus sampai podnya semua sama tagnya kayak gitu. So this is a good approach. So thank you. Cool, cool, cool. Oke, oke. Kita langsung mulai aja. Gue kira langsung mulai aja. Oke, pertama kita lihat ya, ini CPU memorinya masih 5 dan ya kecil lah. Dan workernya juga masih satu semua. So kita mulai aja langsung ke 100.000. Kita simulate 100.000 user ya, dan spawn rate-nya kita coba 5.000. Artinya nanti secara gradual 5.000 bakal ketambah usernya sampai 100.000. Dan hostnya ini prod main internal ke hostnya page status. Nanti ini udah di set ya di dalam codingan /page status /ping. Kita bakal nembak ke sana. Start swarming. So oke.
Ini secara gradual nanti 5.000, nanti bakal 10.000, nanti bakal 15.000, 20.000. Nah, ini udah kelihatan ya. Oke, sampai saat ini failure-nya kita bisa lihat ada beberapa failure ya di sini. Oh, enggak. Failnya baru 8.000 ya kalau kita lihat. Nah, coba kita lihat lagi di ini secara real time-nya di K9S ya, ini toolsnya gue pakai. Nah, ini lihat kita udah bisa dapat deployment baru nih, apa port baru, karena kalau kita lihat HPA ini, nah nih 61/50 nih, kan karena D6150 artinya dia bakal nambah replika baru di sini. So HPA works uh, very well, dia bekerja sangat bagus. Dan kalau kita lihat, nah P status ini statusnya masih pending karena masih dalam initiate dia bakal muncul gitu kan. Nah, tadi kan kita set CPU-nya itu 50% ya, karena dia punya CPU itu totalnya 1000, artinya 50%-nya kan tuh 500-an lah. Nah, dia 700 nih sekarang. Nah, itu bakal munculin port baru, artinya dari HPA-nya ini 67/50. Nah, nanti artinya bakal ada muncul satu port baru lagi, jadi portnya jadi 4. So, ini kita tunggu dulu sampai dia bakal ini ya, nih lihat udah worker udah banyak banget, udah terutilisasi. Oke, dan P statusnya masih nunggu pending. Ini gua rasa dari node-nya yang kurang. Node-nya nanti bakal ada muncul baru satu lagi. Nah, ini kalau nggak salah ada node baru. Nah, ini node baru muncul. Dia bakal nge-utilisasi si pod ini supaya bisa masuk. So, ini bakal baru bisa container creating nih. Container creating bakal lebih lama. Dan kalau kita lihat Nginx Ingress, oh ini udah ada 3 nih guys. Jadi kalau kita lihat HPA, nah ini udah ada 3 nih ternyata. Tadi kan cuma ada 2. Nah ini 99/80, artinya dia gede lah. Dan dia bakal nge-trigger HPA. Nah artinya Nginx Ingress nih, ketika kita sudah men-set HPA ke Ingress, artinya ya kita udah melakukan hal yang benar lah. Dan ini aman dari sisi traffic ya. Kalau kita lihat failsnya cuma 38.000 lah, karena ya mungkin ini nggak kuat ya ininya, apa, 2 pot ini untuk menangani traffic yang cukup besar. So jadinya ada fails yang sangat banyak di sini. Oke, ini sebagai catatan aja, mungkin nanti kita bisa evaluate lagi berdasarkan ini. Oke, ini udah 2 menit nggak jalan-jalan karena memang tadi ada spawn node baru dulu ya. So kita abaikan aja. Oke, utilisasi pot yang sebelumnya sudah 900 dan 800 ya guys. Jadi ini udah gede banget. Nah, ini ada spawn pot baru lagi. So, berdasarkan HPA ini kan masih di atas threshold ya. Ini kan 83/50, artinya masih di atas threshold, artinya masih ada kemungkinan untuk spawn atau spin up pot baru lagi. Nah, ini replikanya kan terjadi jadi 4. Dan nah kalau kita lihat di Nginx Ingress juga jadi 4 replikanya. So this is good overview. Dan ternyata ini masih container creating ya, belum ini. Dan yang pot sebelumnya ini high utilization banget, artinya bakal banyak banget failsnya yang kelihatan ya. Nah ini kalau kita lihat ya, ini udah 100.000 user, dimana ada 5.000 RPS, request per second, 5.000 request per second di sini. So secara grafik, secara statistik ini masih aman sih, artinya mediannya dari response times kita masih 13 detik. Jadi request itu si middleware ini ngembaliin ya delaynya 13 detik lah kayak gitu. 13 detik ini masih aman. So secara performance-nya ini masih aman sih. Oke, kita lihat lagi ke sini. Nah, P status sudah running. Ini sudah running dan pasti langsung terutilisasi kalau kita lihat.
Nah, ini langsung terbagi-bagi tadinya ini doang yang cuma 1.000, lalu selanjutnya yang lain bakal ketambah juga gitu ya, bakal di load balancing kan oleh Nginx tadi. Nah, Nginx tadi kita coba lihat HPA nya lagi, udah berapa Nginx nya. Nginx nya sudah ada 4 ya, dan masih bertahan di 4, dan kita lihat P statusnya juga masih segini. Oke, sampai saat ini masih aman lah ya, dan juga kalau kita lihat di locusnya ini masih aman, failsnya nggak bertambah. Nah, kita ingat-ingat failsnya 40.420. Sekarang ini yang menarik, kita bakal roll out. Oh, page status yang nambah banyak guys. Ini bakal banyak. Bakal berapa nih kira-kira? Bakal banyak lah ya. Oke, kita coba tunggu dulu sampai stabil. Kita tunggu dulu sampai stabil pokoknya. Baru nanti kita bakal update si apa namanya, tagnya ini ya. Kita lakukan perubahan tag pada deploymentnya. So ini bakal eh, kayak skenario ketika nantinya Circle CI melakukan deployment gitu ya ke workload kita yang sedang ada traffic gitu. So kita lihat dari files ini masih terjaga dengan baik ya. Dengan adanya banyaknya pot yang sudah terutilisasi di sini, ada baru 4 pot ya terutilisasi di workload Kubernetes kita. Dan yang sudah muncul ini ada 7 replika, tapi yang baru running itu baru 4 ya. So kita tunggu sampai dia semua running. Oke, kita tunggu aja sampai semua running. Nah, ini bakal muncul cube system baru karena kita node-nya juga pasti bertambah. Sekarang udah ada 10 node ya. Ini mohon maaf kita menggunakan node tambahan karena gue pengen bikinnya jam segini aja sih. Oke. Nginx Ingress masih 4, dia bertahan di 4, dan utilisasinya sudah 86% semuanya, 80%-an, dan kemungkinan nanti bakal ada muncul Nginx baru ya, port baru gitu. Oke, locus worker kalau kita lihat udah 100 semua utilisasinya, dan ini bagus. Oke, kita lihat ini running ya, tapi belum sampai 3/3. Yang belum itu ya pasti P statusnya. Nah, ini sudah mulai running. Oke, failsnya belum nambah guys, artinya ini bagus. Karena kenapa? Karena ketika sudah kita scaling sampai ya sekian pot gitu ya, artinya pot-pot tersebut yang sudah terrealisasi itu sudah bisa menghandle traffic yang sekian banyaknya, itu 5.000 RPS ini ya. So ini bagus. Nah, udah running semua nih. Kira-kira udah running. Kita lihat HPA-nya apakah udah stabil. Ya, udah stabil guys di 52/50. Ini artinya udah stabil. Ini juga 82/80. Ini udah stabil, artinya thresholdnya ini nggak bakal nge-trigger pot lagi gitu kan. So jadi ada namanya threshold tolerance. Jadi di Kubernetes itu ada threshold HPA tolerance-nya itu 0,1 ya kalau nggak salah, 0,1-an. So jadi kalau misalnya lewatnya cuma 2 begini atau misal 3 gini, ini nggak bakal munculin atau nge-trigger pot baru ya. Jadi harus lewat dulu 0,1%-nya dari apanya gitu. Gue agak lupa juga, nanti kita baca-baca aja lah. Oke, ini udah stabil gue rasa di 7 replika ya si pot statusnya, PI statusnya. So oke. Nih gue lihat dari CPU-nya juga udah stabil di 500 semua, 400-an. Oke, sekarang kita coba apa namanya, melakukan uji coba deployment ya untuk skenario CI/CD. Oke. CI/CD artinya kita coba ubah si prod image-nya ini jadi 167, atau misalnya pot dengan tag yang baru gitu. Image middleware dengan tag yang paling baru. Oke. Kita coba ini ya, apply. Nih, gua di terminal yang bawah, yang kecil ini gue coba apply. So, oke, kita coba
buka deploymentnya ya supaya kelihatan deploymentnya. Ini page status. Nah nih page status, kita lihat nih page status di sini ada 77. Kita apply 1 2 3. Cool. Nah lihat, kita lihat portnya. Ada yang di terminate juga. So ada yang di terminate dan ada yang langsung container creating dan menyisakan 2 yang sisa gitu. Karena kita minimum replikanya kan 2 ya. So ini behaviornya guys. So kita bisa lihat behaviornya kayak gini ketika nanti CI/CD ya. So bakal nanti ada sisanya 2 dan sisanya lagi ini ada container creating. Nah kalau kita lihat dari sini, apakah dia banyak fails atau tidak? Oke, kita monitor lewat sini ya. Masih jalan gak sih? Masih jalan. 4422 ya, kita ingat-ingat aja 4422. Nah ini masih jalan nih, masih running. Nah ini kalau kita lihat ya satu-satu deh, kita lihat satu-satu. Yang paling atas ini versi 166 nih, ini masih yang versi sebelumnya. Yang ini masih sebelumnya 166. Ini 166. Ini 166. Ini 167. Ini 167. Ini 167. Dan ini 167. Artinya setengah-setengah gitu ya. Masih ada setengah-tengah. Dan nanti akan ada mekanisme satu persatu dia bakal rolling gitu. Rolling dari 166 ke 167. Nanti kita lihat aja. Nah mungkin ini ya. Mungkin ini. Nah ini 167. Nah nanti ada yang di terminate juga pasti. Atau enggak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh sekarang ada 8 pot ya. Oh ini ada gagalnya guys. 40422 tadi kan. Jadi 40733 gitu. Nah ini ada yang di terminate kan. So ini yang terminate pasti 166. Dan ini yang baru muncul ini 167. Nah gitu. Itu rolling update dari behavior yang tadi juga, yang di sini ya. Mana? Nih, rollout strategy kayak gini. Rolloutnya kayak gitu. Nah, kira-kira gitu. Apakah masih ada yang 166? Kita lihat satu-satu. 166 masih ada ya. Jadi nanti bakal dia terminate juga nih. Dan di roll lagi ke 167 gitu. Sampai benar-benar semua pot yang ada di sini 167. Jadi nanti mungkin nah ini terminate kan. Nanti ada container creating, ini yang baru dia nge-roll out. Sip, kayak gitu. Kalau kita lihat failsnya masih 40733 ya, state sebelumnya 40733. 40733. Nah ini nih, metriknya jadi 0 semua. Ini sebelumnya gue juga temuin di sebelumnya, sebelum uji coba ini ya. Gue nemuin hal ini juga. Gue nggak tahu ini karena apa. Semuanya padahal berjalan dengan normal. Kita lihat Nginx Ingress masih 4 ya, masih di state sebelumnya. Dan ini 7. Nah, gue nggak tahu kenapa ini metriknya jadi 0 semua. Dan ini dia masih nge-roll out strategi terminating dan container creating sampai semua 167. Nah, ini karena ini guys, metrik servernya bermasalah dia. Nih, jadinya dia CPU sama memorinya 0. Ini temuan, jadi ini temuan dari uji coba ini bahwa bakalan ada gangguan di metrik server ini. Metrik servernya nggak berfungsi nih, nggak tahu kenapa. Oke, nah ini baru create barusan ini 37 second. Nah kalau kita lihat ini nggak ada ya, masih 00 semua nih. Gimana nih menurut kalian, nih bahaya atau enggak? Nah ini bisa kita evaluate ya.
Matrix server ya. Matrix servernya gagal nih ketika udah banyak banget ini ya node dan pod dan ya pokoknya banyak banget deployment lah di sini. Matrix servernya belum bekerja nih. 40737. Sejauh ini nggak ada error yang banyak sih. Error ketika awal tadi doang sih yang eh, belum bisa ngehandle request karena node baru belum muncul gitu kan. So botnya belum bisa nempatin node manapun gitu. Jadi itu errornya karena itu tadi nunggu-nungguan dulu. Oke, mungkin ini gua udahin aja ya. Kira-kira kayak gitu sih. Dan ini dari response time gua rasa aman. Kalau kita lihat ya, ini stabil dari awal sampai akhir. Ini stabil. Yang kuning ini 95% persentil ya, bukan response time ya. Maksudnya yang bukan current response time-nya. Nah, yang hijau ini median. Jadi median ini rata-rata dari response time-nya. Nah, ini yang kita sebenarnya harus lihat sih. Dan enaknya sih lihat di statistik ini ya. Mediannya 17 detik. Artinya ya rata-rata dari RPS ini 17 detikan lah. Ini kan high request banget ya, high traffic lah istilahnya gitu. Dan ya 17 detik rata-rata ya, kayak gitu sih. Sorry. Median bukan nilai rata-rata ya, sorry. Median tuh nilai tengah. Jadi response time yang punya posisi di tengah dari semua data statistiknya gitu. So rata-ratanya itu average ya, yang tadi ada di statistiknya ya. Kira-kira gitulah. Ini total request per secondnya 5.000 ya tadi. Dan number of usersnya masih segini. Nah, metric servernya udah bekerja kembali guys. Nah, ini gue nggak tahu ya kenapa kayak gini behavior dari GKE-nya. Sebelumnya dulu gue di EKS nggak pernah nemuin kayak gini, metric server masih aman-aman aja gitu, nggak bermasalah kayak gini. Mungkin nanti ada hal yang harus kita tambah juga di metric server supaya mungkin nanti kalau deployment kita udah gede ya nggak bermasalah di metric server dan ya mengurangi performance workload kita sih. Oke, gitu aja sih, ini gue udahin aja ya, stop. Dan ini bakal gracefully uh, apa ya, decreasing sampai dia 0 number of usersnya. Dan kalau kita lihat di ininya dia juga gracefully bakal ya ini lagi ya, workernya. Oke, pay statusnya juga bakal ini ya, berkurang juga nanti karena udah selesai tes kita. Ini udah 32 menit ya. Oke. eh kita tunggu aja, kita tunggu sembari gua bakal jelasin juga sih. Ini bakal jadi video yang sejam lah ya kira-kira, untuk supaya clear kita tahu behaviornya dari page status ini dari middleware kita, dan ini bakal jadi percontohan di middleware yang lain karena page status ini initial delay-nya lama dan nggak kayak middleware yang lain. Jadi ini bagus banget sebagai benchmark yang apa ya, well known lah istilahnya gitu. Dia lebih bagus. Nah, ini terminating karena HPA udah nganggep bahwa udah nggak ada traffic yang masuk lebih gede gitu kan. Nah, jadi dia decrease menuju ke minimal port lagi yang itu 2 gitu. Nah, karena thresholdnya 0/50 gitu kan. So nggak ada utilisasi yang berlebih lagi. Jadi dia bakal decreasing lagi kedua gitu. HPA bakal nge-scale down lagi dan spin down semua sisa-sisa port yang habis terscale up gitu lah istilahnya gitu. Oke, dari deployment locus kita kecilin lah supaya apa, nggak apa ya, mahal. Ini gue uji coba kan mahal ya, 1 jaman. Ya gue decrease jadi 2 lagi lah. Oke, ini gua download ya semua datanya. Gue download satu.
2, 3, download report 4. Sip. Oke, ini ntar gua taruh di file mungkin ya. Taruh di file hasil dari uji coba ini. Sip. Oke, workernya udah jadi 2. Kita lihat lagi portnya. Kok masih container creating? Oh, mungkin masih rollout kali ya. Coba kita lihat 167. Ini 167, ini 167, 167, 167 juga. Masih 5 ya. Oke, mungkin belum ke ini kali ya, belum ke ini. Dari Engine X-nya masih 4 ya. Mungkin nanti bakal di scale down juga sama HPA-nya. So kita tunggu aja sih. Ini Engine X-nya di bawah sini ya. Ini masih 4. Sejauh ini kalau komentar gua terhadap Engine X Ingress masih aman ya. Maksudnya gini, amannya tuh karena ya request kita kan tadi masih 5000 RPS gitu kan. So ini masih bisa di handle sih sama Ingress Engine X tipe yang ini gitu. Kalau dulu gua skripsian itu kan connectionnya sampai jutaan ya, 3 juta koneksi. Dan itu udah nggak bisa pakai Engine X Ingress yang OSS gitu. Jadi harus pakai yang provider dari Kubernetes community itu kan. Providernya misalnya AWS EKS gitu. Waktu itu sendiri udah disediain gitu sama community. AWS udah disediain, tinggal apply manifestnya. Terus GKE udah sediain juga dan lain-lain kayak gitu. Jadi dari community tuh udah nyediain dan it works like a charm. So basically kayak yang Kubernetes performa dari Engine X Ingress yang community Kubernetes itu lebih bagus daripada yang OSS karena memang ya basically mereka nyediain untuk Kubernetes gitu. Jadi nah ini terminating, dia udah, kita kesini dulu terminating, artinya HPA udah ngedeteksi bahwa ya udah nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi dia bakal jadi kedua lagi ya. Ini kan 4 nih, ntar jadi 2 lagi ke minimal pod ini. Mana sih? Udah belum sih? Nah, belum. Pokoknya ntar update lah gitu. Ini masih 4 ya. Ya udah, emang segitu kali. Tunggu aja. Ya, lanjutin yang tadi. Pokoknya si Kubernetes Engine X yang dari Kubernetes itu lebih bagus daripada Engine X yang dari OSS ya. Dari Engine X-nya asli gitu. Karena memang cocoknya untuk disediakan untuk Kubernetes atau containerization. Performa, oke, dari segi performa komentar gue Engine X yang OSS ini karena ada leaky bucket algorithm. Ya walaupun semua Engine X Ingress yang ada di luar sana pasti pakai bucket lucky bucket algorithm gitu kan. Tapi yang OSS ini ya beda gitu. So dia ngebuffernya lebih ngebatasin sih. Jadi kan gue nembak misalnya sejuta request ke middleware gue waktu itu, middleware IoT ya. Nah terus dia somehow si OSS ini dia cuma nerima 100.000 doang, padahal basically gue nembak 1 juta, itu 1/10 doang gitu. Dan itu hal yang krusial menurut gue, dan itu nggak bisa loh kayak pakai OSS. Dan ternyata setelah gue bandingin, gue apply dari Kubernetes yang Nginx dari Kubernetes community, it works like a charm gitu. 1 juta ya udah 1 juta gitu, mereka nerimanya 1 juta juga. So itu konsiderasi sih kalau misalnya kita memang nantinya kalau bakalan ada traffic yang sampai berjuta-juta, tapi gue rasa sih nggak sampai sih. Tapi ya mungkin kalau kita ingin performance wise gitu ya, rekomendasi gue dari gue sendiri itu emang harusnya kita pakai yang bukan OSS tapi yang
apa namanya, Kubernetes community itu ya. Nah, tapi kelemahannya, consnya ya, kontranya adalah Kubernetes manifest yang community-nya itu somehow apa ya, lebih lebih depending dia dari community. Kalau misal Nginx ini bisa kita edit-edit lagi sih. Kalau community ini masih depending. Yang gue lihat gitu sih. Karena nggak ada manifest ingressnya secara langsung gitu. Selain itu ada sih kayak role binding atau apa-apa gitu. Nginx class gitu. Ingress class maksudnya itu ada gitu. Cuman kalau ingressnya itu nggak ada. Kecuali kalau OSS itu ada kan. Kita bisa edit-edit dan kita bisa save ke manifest Kubernetes kita gitu. Kalau misalnya yang dari community itu nggak bisa save ke manifest, ya bisa sih, cuman ya tadi masih depending sama community gitu. Walaupun bagus gitu ya. So itu mungkin untuk konsiderasi yang keperluan lain lah ya. Itu boleh lah. Kalau untuk ini masih aman lah. Gue rasa masih aman. Oke. Okay. How it Oke, Nginx Inggris sekarang udah 2 ya statusnya replikanya. Dan replika dari P status kita masih 5. Gue nggak tahu kenapa masih 5 padahal kita minimalnya ada 2. Gue nggak tahu kenapa. Ya mungkin ini nanti bakalan jadi 2 juga sih. Kita tunggu aja sebenarnya. Oke guys, kira-kira itu aja sih hasil dari behavior yang stress test kita pada pagi hari ini. 159 ya. Ini gue hapus yang sebelumnya. Oke, yang ini CSV ya. Oke. Gua buat folder dulu deh. File folder. Sip. Nah, ini HPA-nya udah nge-downscale lagi nih jadi 2. Sip. Jadi 2 lagi. So, ini basically kembali ke awal lagi gitu kan. Dengan tag yang baru 167. Nah, kira-kira gitu untuk kita reproduce gimana apa ya? Istilahnya skenario gimana kita nyamain si ICD ya kira-kira. Tapi ini hotfix banget sih. Maksudnya nggak dari LCI-nya rerun job dan lain sebagainya secara dynamic kayak dari saya CD-nya. Ini langsung nge-apply manifest dari terminal gini. Tapi gua rasa ya behaviornya sama aja gitu. Yang bakal dapetin nanti. Dan juga ya kira-kira gitulah. Kira-kira gitu. Oke guys, thank you banget udah 40 menit dan ini nggak gua nggak mau lama-lama juga sih sebenarnya. Oh, ini lagi ada ini wash karena node-nya disejajarin lagi kan. Jadi di balance lagi antara port-port yang misalnya di sini portnya cuma satu, di node ini cuma satu, yang lain banyak gitu. Nah, ini di rebalance lagi oleh cluster autoscaler ya kalau nggak salah kayak gitu. Gue pernah baca ada kayak gitulah. Jadi di rebalance, makanya ini barusan ada kayak ada yang terminating, ada yang container creating. Nah, ini behavior dari Kubernetes juga sebenarnya. Jadi ada uh, mekanisme seperti itu, rebalancing the pod inside a node that ya kayak gitu yang tadi gue bilang gitu. Cuma satu di podnya yang di node ini, yang lainnya banyak gitu, dan itu di rebalance supaya lebih apa ya, lebih ya balance lah kayak gitu. Oke. Dan issue, gua sum up dari uji coba ini. Isunya itu tadi ya, ketika node itu somehow pas banget gitu ya, harus
nge-scale up node, artinya bakal portnya itu bakal lebih lama nge-scale up-nya ya kan, otomatis ya kan. So itu bakal jadi issue di failure requestnya. Jadi requestnya bakal ada failure. So itu konsiderasi yang pertama, itu issue yang pertama. Kalau pas banget ada bakal node yang kurang, jadi harus scale up, nunggu scale up node dulu baru port bisa masuk ke node tersebut, kayak gitu. Itu bakal ada failure di sana. Oke, itu satu. Yang kedua, apalagi tadi ya kira-kira, metric ya, dari state metric tadi ya kelihatan. Metric server, sorry, metric server tadi sempat mati, gue nggak tahu kenapa sempat mati. Apakah karena ada rebalancing node tadi yang pernah gue bilang tadi juga. Tadi gue nggak periksa juga sih apakah dia lagi, node ini lagi nge-rebalance cluster autoscaler, si autopile ini lagi nge-rebalance node atau port atau enggak. Jadinya metric server ini kayak dipindahin ke node yang lainnya sehingga dia nggak jalan, jadi nggak ada failovernya gitu. So jadi 00 semua gitu, dan itu bakal ngeganggu HPA juga sih, karena HPA kan basically dia nge-look up dari metric server ini kan. So ini bakal jadi masalah juga gitu nanti ke depannya. So kita pastiin nanti si, mungkin ya, metric server ini kita, gue nggak tahu autopilot ini bakal punya bisa nge failover untuk metric server atau enggak, tapi yang pasti nanti kita harus cari tahu. Dan ini karena isu juga kan, jadi isu yang tadi. Oke, isu selanjutnya nggak ada sih, gue rasa oke-oke aja. Nginx Inggris tadi masih aman sih, nggak ada isu yang apa ya istilahnya, yang signifikan gitu. Justru isu terbesar adalah ketika kita nggak nge-scale up si Nginx Inggris. Ini isu, bakal jadi isu nanti, karena gue pernah juga kayak gitu. Gue nggak scale up Nginx Inggris dan alhasil ya request nggak bakal bisa, ya hasilnya jadi buffer aja di port yang ini terus gitu, nggak nge rebalance ke port yang lainnya kayak gitu. Oke, mungkin dua isu tadi doang sih dari metric server dan dari apa ya, si ICD node tadi ya, rebalancing node itu, apa, nge-scale up node. Oke. Oke, thank you udah dengerin video ini, video pagi-pagi yang nggak jelas ini. Ya mudah-mudahan jelas, tapi ya ini juga bisa dilakukan. So ini uji coba ini juga bisa dilakukan di middleware yang lain. Jadi teman-teman kalau misalnya mau uji coba di apa namanya, middleware yang lain, ini untuk walkthrough-nya aja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa coba juga gitu untuk middleware yang lain, karena middleware kita kan ada banyak tuh, dan pasti behaviornya mereka bakal berbeda juga. P status nih behaviornya berbeda gitu kan dari middleware Pdana, BCA gitu. So we have to try it as well. So okay, that's it from me. I think is enough for today for this test. Thank you so much, dan selamat pagi. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, on call, yang on call dan yang lain-lainnya. Ya, thank you. Gue upload di YouTube ya, ini bakal gue upload di YouTube